kata sambutan Sahibul Bait yang telah disampaikan oleh Bapak Al-Ustaz Syamsul Hajar SPDI. Kepada beliau kami ucapkan banyak terima kasih. البرنامج الرابع القوى بشفر الدعوة. Acara keempat, pengajian Safari Dakwah. Hal ini yang akan disampaikan oleh Al-Habib Abdul Qadir bin Muhammad Al-Kudaimi. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كيف حالكم؟ خلاص فهم لغة bahasa Arab ما يحتاج ترجمة. ما شاء الله هم يريدون ترجمة. أخبرهم حبيبي يقول تفهمون لغة عربية مجرى. Beliau berbahasa badik-badik dendek ulak kadu penerjemah berembih. Lakin ba'dhum yafhamun. Berembih bapak-bapak ulak ada terjemah. أولا نشكر صاحب هذا المعهد المبارك معهد شمس المعارف تنقور شمس الحجر. نسأل الله تعالى أن يمده بالعافية والصحة والقوة في بدنه وفي علمه وفي إيمانه وفي يقينه. Pertama bahasan beliau kata-kata hormat kepada pimpinan yayasan, semoga agar dipanjangkan umurnya, dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. وأن يبارك في هذا الخير الذي أجراه على يديه. Dan begitu pun juga semoga malam niki tercurahin si keberkahan Allah Subhanahu wa taala. وهو إقامة معهد شمس المعارف في هذه القرية. Dan lebih utama lagi beliau mendirikan pondok yang bernama Syamsul Ma'arif di tempat ini. وإن شاء الله يكون فيه شموس المعارف من أهل العلم وحفظ القرآن الكريم. Pada ngerti bija-bijan niki, pinter-pinter bija-bijan niki Bapak. Dan insya Allah bahasan beliau dengan keberadaan pondok niki akan lahir orang-orang yang pintar dalam bidang agama, terlahir orang-orang penghafal Al-Quran. وهذا اسم غريب للمعهد كثير ما يسمي به لأنه منسوب إلى بعض الكتب. بعضهم ما يسمي معهده شمس المعارف لأنه موجود كتاب بهذا الاسم. Kenapa dinamakan pondok ini Syamsul Ma'arif? Karena ini adalah salah satu nama kitab yang ternama. وهو في العلوم الروحانية هذا الكتاب. Terus lagi kitab itu membahas tentang ilmu rohani. ولكن أنتم ما شاء الله في شمس المعارف وشمس المعارف من هو؟ سيدنا محمد. Siapa yang dimaksud dengan Syamsul Ma'arif? Pada hakikatnya yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. إذن هذا معهد النبي محمد. Maka pondok tempat kalian mondok ini adalah pada hakikatnya pondoknya Nabi Muhammad. وكلنا نقرأ في البردة فإنه شمس فضل هم كواكبها. Dan beliau menyebutkan syair yang ada di dalam kitab Burdah. فإنه شمس فضل. النبي صلى الله عليه وسلم شمس الفضائل كلها. Di dalam syair itu menggambarkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki terang bercahaya bagaikan terang matahari. نعم. وكل الأنبياء وكل الصالحين يستمدون من هذه الشمس. Dan begitu pun para salihin, para orang-orang saleh dan para anbiya, cahayanya itu berasal dari cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ونحمد الله تعالى أن جمعنا في هذا المعهد الشريف في هذه الساعة الشريفة. Maka kita beli-beli entat pada bersyukur jok di sida Allah Subhanahu wa taala
karena Allah lah yang mengumpulkan kita di tempat yang penuh keberkahan ini. ووجود الأربطة والمعاهد في القرى شيء مهم جدا جدا. Maka keberadaan pondok atau tempat pembelajaran seperti ini sangat perlu sekali. لأن حاجة الناس إلى الدين وإلى معرفته حاجة ماسة. Karena kebutuhan masyarakat, kebutuhan dengan banyak, itu sangat butuh atas keberadaan pondok-pondok tempat anak-anaknya belajar ilmu agama. وعندما يكرمنا الله سبحانه وتعالى بوجود المعهد في القرية يجب علينا أن نعرفها أن هذه نعمة كبيرة. Masya Allah. Dan salah satu tanda Allah mencintai, memberkahi kampung ini, kata beliau, berada di tengah-tengah kampung niki pondok tempat orang belajar ilmu agama. ويجب علينا أن نعرف ماذا يجب علينا تجاه هذه النعمة. ماذا يجب تجاه هذه النعمة هو أن نأتي بأولادنا وبناتنا إلى المعهد ليتعلموا. Maka tentu bagaimana cara kita bersyukur tentang keberadaan pondok di tengah-tengah kampung Pelinggih tiang niki, maka datangkanlah anak-anak Pelinggih, bijajari Pelinggih untuk belajar di tempat niki. ثم نشكر من قام ببناء المعهد. Kemudian kata beliau, kita harus banyak-banyak berterima kasih kepada siapa saja yang punya andil dalam berdirinya pondok ini. وندعو له بالخير. Dan kita juga harus tetap mendoakan agar kebaikan kepada mereka. ونتعاون القرية كلها معه وفي الوقوف في صفه وبجانبه. Dan begitupun orang-orang sekitar, bagaimana agar berpartisipasi atau gotong royong napi juga kebutuhan pondok. فإن الله سبحانه وتعالى ما يجعل المعهد في قرية من القرى إلا ويريد الخير لتلك القرية. Insyaallah. Bahasan beliau, pondok niki tejarian di tengah-tengah gubuk tiang Pelinggih niki, melainkan karena Allah ingin kebaikan pada gubuk tiang Pelungguh niki. يريد صلاح هذه القرية. Allah menginginkan kampung niki menjadi kampung yang penuh dengan kebaikan. لأن القرى لا تصلح إلا بوجود طلاب العلم وأهل العلم. Maka tidak ada kebaikan bagi kampung-kampung atau bagi tempat-tempat yang tidak ada orang menuntut ilmu padanya. ومعروف أن بلدكم المباركة لومبوك لها صلة قوية بالعلم والعلماء. Telah masyhur, telah diketahui orang banyak, bahkan telah diketahui oleh dunia bahwasanya Lombok niki banyak lahir ulama-ulama. فقد جاءت مرحلة من المراحل أكثر عدد الطلاب في المدرسة الصولتية كانوا من جزيرة لومبوك. Bukti bahwasanya banyak sekali orang-orang Lombok niki yang jadi ulama, yaitu beliau mengetahui karena di salah satu madrasah tertua di Mekah yang bernama Madrasah Solatiyah, dari sana banyak sekali terlahir ulama-ulama dari Lombok. وكان أكثر الطلاب الملتفين حول مشايخ مكة هم من لومبوك. Bukan hanya sekedar penuntut ilmu yang di Solatiyah niki bahasan beliau, bahkan masyaikh, pengajar, muallim di Madrasah Solatiyah niki banyak juga orang-orang Lombok. هذا دليل على محبة أهل لومبوك للعلم وأهله. Maka ini tanda, kata beliau. Tanda apa? Tanda bahwasanya orang-orang Lombok niki kebanyakan pecinta ilmu, kebanyakan orang-orang yang menginginkan kebaikan dari ilmu tersebut. ومن وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لنا قال اغدو أي كن عالما أو متعلما لابد. Maka sebagaimana dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kun aliman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan agar bagaimana kita menjadi orang-orang yang alim. Au muta'alliman. Jikalau kita tidak bisa menjadi orang alim, maka jangan pernah putus dari namanya menuntut ilmu. Au mustami'a. Jikalau mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu mungkin ya kelalah si bijajarin atau arak pegawaian balik dia bau jadi penuntut ilmu tetap, maka jangan pernah bosan mendengar kebaikan atau jangan pernah bosan mendengar ilmu tersebut. Au muhibba. Mundet bau dengar kebaikan, dengar pengajian, setidaknya kita menjadi pecinta orang alim, pecinta ahli ilmu. ولا تكن الخامسة فتهلك. يعني لا محب ولا عالم ولا متعلم ولا مستمع
وعدو للعلماء. إذا كنت هذه الصفة هلكت. Insyaallah. Nggih, napi tersebut pertama baru kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban fala takun khamisan fatahlik. Artinya apa? Bahwasanya kita harus memiliki yang 4 niki. Dendek sampai terjari dengan sak kelima. Nggih, alim de, nuntut ilmu de, mendengar pengajian det mele, nggih, cinta dengan alim de, maka apa maut? Binasa. Dar arti hidup di dunia niki. وفي كتاب فتح الرحيم الرحمن للإمام مسعود القناوي ذكر عن سيدنا عمر أن الرجل يخرج من بيته فيأتي مجلس العلم فيغفر الله ذنوبه فيرجع إلى بيته وليس على ظهره خطيئة. سيدنا عمر. Ada di dalam salah satu kitab, kata beliau, di mana di kitab itu menceritakan cerita Sayyidina Umar melihat salah satu orang, okay. Orang niki hadir di majelis ilmu, okay. Dan Sayyidina Umar melihat orang ini terhapus dari dosanya. Insyaallah kalam kathir terjemah kali. Khalas. عشان مختصر جميل جدا. نعم. وطلب العلم دليل على أن الله يريد بكم الخير. Bagi tiang pelunggu adik-adik yang senang hadir di majelis marak niki, maka itu tanda bahwasanya Allah menginginkan kebaikan pada kita. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Sebagaimana dalam hadis yang beliau sebutkan, okay, barang siapa yang Allah ingin kebaikan padanya, maka Allah akan berikan dia pemahaman agama. وقال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. Dan salah satu hadis juga disebutkan oleh beliau, man salaka tariqan, apa adik-adik? Coba, man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman sahalallahu lahu tariq. Barang siapa yang menempuh satu perjalanan, marantan dewek yang pelinggih dengan balik lampa, arak badik sak jauh atau balik lampa hadir di tempat niki, maka insya Allah dengan sebab pelinggih hadir di tau niki, insya Allah Allah akan permudah jalan menuju untuk surganya. Wa inna hajatan nas ila ulama muhimma, kullun nas yahtajun ila ilmi wa ahlihi. Beliau juga berpesan kepada kita bahwasanya bagaimana agar semua kita ini tetap berpegang teguh kepada ulama, karena tidak ada satupun orang yang tidak membutuhkan namanya ulama. Li'annahum bihim tasluhul hayah wa na'rif na'budullah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan sebab ulama niki, ia lengan terkenal Allah, ia lengan terkenal agama Islam. Hatta fil jannah nahtaj ila ulama. Beliau juga berkata kepada kita, dendek nah hanya sekadar le dunia tak butuh ulama niki, bahkan era le dalam surga tetap terbutuh jok ulama. Wa qad yaqul wahid kayf khalas الناس دخلوا الجنة أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار ما في تكليف كيف يحتاجون الناس إلى العلماء في الجنة. Ada salah seorang bertanya, bagaimana mungkin kita butuh ulama kelak di akhirat? Karena kenapa? Karena yang di surga sudah jelas tempatnya di surga, dan di neraka sudah jelas tempatnya di neraka. Lalu kenapa ulama itu masih dibutuhkan? Jaa fil hadits inna Allah subhanahu wa ta'ala idza fasala al-khitaba baina khalqihi wa ja'ala ahla an-nar fi an-nar wa ahla al-jannah fi al-jannah ittala'a ala ahli al-jannati wa nadahum an tamannaw utlubu minni madza turidun. Karena beliau jelaskan deh kerak hari kiamat atau hari akhirat niki, keberadaan orang itu sudah jelas. Yang di neraka wah jelas di neraka, di surga jelas di neraka. Kapan ulama itu dibutuhkan? Saat itu ulama dibutuhkan oleh ahli-ahli neraka, bagaimana agar ia bisa diberikan untuk menuju ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Qala fayahtaduna ila al-ulama yaqulun idzan nadhhab ila al-ulama wa naqulu lahum antum tamannaw lana lianna al-ulama sayarifun. قال فيأتون إلى العلماء فيتمنون لهم الأشياء الكبيرة التي لا تخطر على عقول بقية الناس. Meniki
hakikat atau begini besar sekali peran ulama. Tidak hanya sekadar di dunia, bahkan nanti di akhirat ketika orang-orang butuh kepada ulama, bagaimana agar ulama niki menjadi saksi atas kebaikannya di dunia, yakni saksi agar bagaimana Allah memindahkan dia ke dalam surganya. Wa haula'i hum ahlul ilmi haqiqah. Siapa ulama itu yang kelak bisa memberikan bantuan kepada orang-orang di dalam neraka menuju kepada surga, yaitu ulama-ulama yang sungguhnya. لأن العلم أصبح في زماننا مجرد صورة. العلم في زماننا هذا صورة ومظهر فقط، لكن حقيقته ليست موجودة. Beliau berbahasa pada zaman niki ilmu mungkin bisa kita lihat atau bisa kita dapatkan di mana-mana. وأصبح وجود الطلاب في المعاهد كأنهم لا فرق بينهم وبين الذين خارج المعهد إلا بالكوفية ربما واللباس، ليس عندهم اجتهاد قوي. Banyak juga kata beliau anak-anak yang menuntut ilmu, dia menggunakan peci, dia menggunakan pakaian santrinya, akan tetapi dia tidak ada himmah atau tidak ada giat untuk menuntut ilmu. المعهد يريد منا الاجتهاد. Pondok menginginkan kepada kalian khususnya para santri agar kalian bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. ومن كان يطلب العلم في مثل هذا المعهد فليغتنم وجوده فيه وليجتهد في حفظ المتون. Kalian para santri yang belajar di tempat ini, bagaimana agar kalian memanfaatkan waktu-waktu kalian dengan baik, menghafal kitab atau begitu pun juga menghafal Al-Quran. واعرفوا أغلى شيء يملكه طلاب العلم. ما هو أغلى شيء يمكن بواسطته أن نحصل على طلب العلم؟ ما هو؟ Kira-kira bagi penuntut ilmu apa yang paling sulit untuk dia dapatkan? هو اغتنام الوقت. Yang paling sulit bagi penuntut ilmu itu adalah bagaimana agar dia memanfaatkan waktu dengan baik. فرأس مال كل طالب علم وقته. رأس المال للطالب هو الوقت. Maka kata beliau berpesan kepada para santri bahwasanya harta yang paling berharga bagi kalian adalah waktu. فالإنسان يستعين على طلب العلم بالمحافظة على وقته. Maka kata beliau lagi-lagi berpesan kepada para penuntut ilmu agar kalian benar-benar memanfaatkan waktu kalian dengan baik. وليعرف أنه في عبادة ما دام في طلب العلم. Agar kalian pahami setiap langkah kalian saat kalian menuntut ilmu itu adalah termasuk ibadah. وليعرف أنه في سبيل الله. من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. Maka beliau berpesan dengan menyebutkan salah satu hadis, ya, bagaimana kalian keluar dari rumah kalian ke pondok ini adalah kalian terhitung fisabilillah atau orang yang sedang berjihad di jalannya Allah. وكذلك نسأل الله أن يجزي خير الآباء والأمهات الذين يسمحون لأولادهم بطلب العلم. Beliau mendoakan kepada para wali santri dan kepada bapak-bapak tiang searah niki agar diberikan kesehatan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. كان السيد محمد علوي المالكي الحسني يقول حقيقة المحبة لك من الأهل إذا سمحوا لك أن تغترب في طلب العلم. اعرف أنهم يحبوك. إذا سمحوا لك أن تذهب تطلب العلم هؤلاء يحبوك. Maka disebutkan oleh salah satu ulama di Mekah, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, ya, salah satu ulama Hijaz, disebutkan bahwa tanda cinta orang tua kepada anaknya, dia ridha, dia senang melihat anaknya pergi menuntut ilmu. وقد يتشوف كثير من الطلاب والطالبات يشتاقون لطلب العلم في اليمن خصوصا في إندونيسيا. كثير متعلقون بهذا. لا ترجم هذا بس. Banyak orang atau santri-santri yang dari Indonesia bercerita atau curhat kepada beliau. ولكن نصيحتي لكل طالب وطالبة أن يجتهد في معهده أولا. Ketika orang santri-santri yang ada di Yaman curhat atau cerita kepada beliau, beliau berpesan kepada santri tersebut bagaimana agar dia betul-betul menuntut ilmu dengan baik. وماذا تريد من اليمن؟ الذي تريد أن تعمله في اليمن اعمله في إندونيسيا. Apa yang kalian inginkan datang kepada Yaman, di negeri Yaman, kata beliau berpesan kepada santri yang di Yaman.
Apa yang ada di Yaman ada juga di Indonesia. فإن الطالب الذي يسكن في المعهد ويجلس يفكر أنه يدرس في اليمن في مصر في مكان آخر لن يجتهد ما دام عقله مشغول كأنه لا يكتفي. Dimanapun tempat penuntut ilmu, kata beliau, di Yaman, di Mesir atau di tempat-tempat lainnya, apa yang dia pikirkan, beliau berpesan kepada santrinya yang ada di sana agar jangan memikirkan yang lain atau jangan sibuk memikirkan rumah, memikirkan yang lain selain memikirkan ilmu itu sendiri. فاجتهد في طلب العلم أولا في معهدك. Oleh karena itu kata beliau, sebelum nanti kalian keluar dari pondok ini menuju kesuksesan, maka kalian berproses dulu di pondok ini, belajar dengan sungguh-sungguh di pondok ini. Insya Allah nanti suatu saat kalian akan menikmati kesungguh-sungguhan tersebut. وقم باحترام مشايخك وتعظيمهم كما تعظم مشايخك الذين هم من اليمن أو من غير اليمن. Santri ngantok? Berembe bapak ngantok? Lagu ngertiin niki nggih terjemahannya. Terus beliau berpesan kepada adik-adik, kepada bapak-bapak agar berpesan juga kepada anak-anaknya agar menghormati guru. Agar menghormati guru dan tidak membedakan guru-guru yang lainnya. فهذه النصيحة تختص طلاب وطالبات العلم في هذا المعهد. Maka ini wasiat saya, kata beliau. Ini pesan saya, kata beliau, kepada santri-santri yang ada di pondok ini. والآن نبدأ نرحب بالآباء والأمهات. هذا ما بدأنا الآن. هذا مقدمة بس. Beliau berbahasa sak baru niki sekedar mukaddimah, kata beliau. Kira-kira masih sanggup ditokol niki? ما شاء الله نحن سعداء جدا بوجودنا في هذه القرية المباركة. Insyaallah beliau sangat senang, kata beliau. Si senang cemoh bedait kan cepelungguh senamian eta niki. لأن في هذا الاجتماع يحصل النفع وتحصل الفائدة. Kenapa beliau senang? Karena di tempat niki nggih akan datang atau akan menimbulkan faedah atau manfaat yang sangat banyak. يقول سيدنا عمر لو لم يكن الفائدة من حضور مجلس العلماء إلا النظر إلى وجوههم لكان ذلك يكفي كل عاقل. Masya Allah. Dikatakan oleh salah seorang sahabat Sayyidina Umar, barang siapa yang hadir hanya sekedar melihat wajah ulama di tempat seperti ini, maka kebaikan akan dia dapatkan. وإن هذا المجلس من موجبات الجنة بنص الحديث. Maka kata beliau, tempat-tempat marak niki ini adalah gambaran-gambaran surga. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما يرويه عن ربه قال الله تعالى وجبت محبتي للمتحابين فيا. يقول الله تعالى وجبت محبتي للمتحابين فيا. Firman qaulullah. هذا حديث قدسي في البخاري. Disebutkan dalam salah satu hadis qudsi, barang siapa orang-orang yang memuliakan majelis-majelis di mana di sana Allah diagungkan, maka Allah akan ridha kepadanya atau Allah akan mengagungkannya. وجبت محبتي للمتزاورين فيا. Dan Allah juga akan memberikan kasih sayangnya kepada orang-orang yang hadir di majelis-majelis seperti ini. وجبت محبتي للمتجالسين فيا. Dan juga Allah akan memberikan kasih sayangnya kepada orang-orang yang senantiasa duduk di majelis-majelis seperti ini. وجبت محبتي للمتباذلين فيا الذي يعطي بعضهم بعضا لأجل الله تعالى. Dan juga Allah akan memberikan cintanya kepada orang yang senantiasa datang ke tempat-tempat seperti ini. شوف ميكروفون تغير مثل ما تكلمنا في ميكروفون أول لابد بعدين هذا بيكون زعلان إذا ما تكلمنا. اللهم صل على سيدنا محمد. فإن هذا موجب إن شاء الله لمغفرة الله تعالى اجتماعنا وحضورنا هنا. Insyaallah.
Dengan sebab hadir kita di tempat ini, kata beliau, insya Allah dosa salat selapuan terhapusan di sisi Allah Subhanahu wa taala. وموجب لحصول النفحات حيث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لربكم في أيام دهركم نفحات. Dan kata beliau juga ايش معنى نفحات؟ يعني عطايا الله يعطي يعني. Dan juga kata beliau, barang siapa yang hadir di tempat ini terus kemudian dia meminta sesuatu kepada Allah, maka insya Allah Allah akan berikan apa hajat yang diinginkan. وهذه العطايا التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم تحصل في مجالس الذكر والتذكير والعلم والتعليم. Maka semua itu didapatkan melainkan di tempat menuntut ilmu, di tempat orang zikir, di mana tempat Allah diingat. ومن آثارها أن ينتبه الإنسان ويعرف لماذا الله تعالى خلقه. يعني من ثمرات هذه العطايا في المجلس أن الإنسان يتفكر لماذا الله خلقني. Dengan juga hadir di tempat ini, beliau mengajak kita untuk sama-sama merenung kira-kira karena apa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. وماذا يريد الله تعالى مني؟ هذا السؤال لابد أن يأتي كل واحد. Kemudian kira-kira apa yang Allah inginkan dengan kehadiran kita di atas dunia. فتأتيه الإجابة في القرآن الكريم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Maka sebab kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas dunia ini tidak ada lain melainkan untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana beliau sebutkan tadi ayat, apa katanya? Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. فمن عرف هذا وآمن به لا يمر عليه الوقت إلا وهو عابد لله ذاكر لله مصل على رسول الله. Maka barang siapa, kata beliau, yang memahami ayat tersebut atau paham dia bahwasanya kita diciptakan di atas dunia ini untuk beribadah kepada Allah, maka dia akan menyibukkan waktunya untuk beribadah kepada Allah. Dia akan sibuk waktunya untuk berzikir. Dia akan menyibukkan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. وقد جعل الله تعالى على لسان نبيه أفضل العبادات أو أفضل الطاعات شيء سهل. نعم. ما هو أفضل الطاعات؟ ترك المعاصي. Kata beliau, kira-kira apa yang paling afdal? Ya, yang paling afdal adalah bagaimana agar kita meninggalkan maksiat atau meninggalkan larangan-larangannya Allah Subhanahu wa taala. وليستعين طلاب العلم على حصول العلم بالابتعاد عن المعصية. Maka begitu pun juga bagi kalian para penuntut ilmu, agar kalian menjauhi maksiat-maksiat atau agar kalian menjauhi larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. يقول الإمام الشافعي شكوت إلى وكيع سوء حفظي. وكيع بن الجراح شيخه يقول يشتكي إليه أنا ما أصبحت لا أحفظ من مرة واحدة. كان إذا قرأ الشيء مرة واحدة يحفظه بعدين يحتاج مرة ثانية. أيوة. Jadi bahasan beliau, bagi penuntut ilmu, ketika kalian itu menghadapi kesulitan untuk menghafal pelajaran atau menghafal matan-matan itu, ambil pelajaran lewat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu punya guru namanya Al-Waqi'. Jadi Imam Syafi'i ngelapor sama Imam Waqi' bahwa aku ini sulit sekali hafal, tidak bisa hafal kepada gurunya. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي. Aku melapor kepada guruku Waqi', kata Imam Syafi'i. Kemudian guruku mengatakan dan memberikanku petunjuk supaya aku ini meninggalkan yang namanya maksiat. وأخبرني أن العلم نور. Dan kemudian guruku mengatakan kepadaku, karena ilmu itu, kenapa aku harus meninggalkan maksiat? Karena ilmu itu adalah nur. ونور الله لا يهدى لعاصي. Dan kemudian nurnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. لذلك جعل الله الخشية مقصورة ومحصورة على العلماء. قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء.
Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu tersebut sebagai penghalang, sebagai benteng bagi para ulama, sehingga dikatakan di dalam Al-Qur'an itu bahwa tidak ada yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali ulama. ومن عمل بما يعلم ورثه الله علم ما لم يعلم. Dan barang siapa yang mengamalkan sesuai dengan apa yang diketahui, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sesuatu yang belum pernah dia ketahui. وليس العلم مقصور على المعاهد فقط أو على الكتب، هناك علوم كثيرة. Ilmu tersebut, yang namanya ilmu, bukan hanya terbatas yang ada di buku-buku atau di kitab-kitab saja. يشترك فيها الذي يقرأ والذي لا يقرأ. Ya, ilmu tersebut juga masuk ilmu yang didapat dari sesuatu yang dibaca atau dari sesuatu yang tidak bisa dibaca. وهي من أشرف العلوم وأفضلها. Dan itulah ilmu yang didapat dengan cara dibaca merupakan ilmu yang paling agung dan ilmu yang paling mulia. وهو علم اليقين. Ilmu apakah yang dimaksud dengan ilmu yang paling mulia tersebut? Tidak lain adalah kecuali dengan ilmu yakin. أن توقن وتعرف أن الله على كل شيء قدير. Apa ilmu yakin tersebut? Sesungguhnya supaya engkau itu yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan kalian semuanya. وتعرف أن الله عليم وخبير بكل شيء. Dan engkau itu yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala sajalah yang paling mengetahui segala sesuatu yang ada di antara kalian, dan akan memberikan segala sesuatu dan akan menerangkan segala sesuatu dan mengabarkan segala sesuatu yang pernah kalian lakukan. وهذا شيء سهل، الكل يستطيع أن يوقن وأن يؤمن بهذا. Yakin ini adalah sesuatu yang sangat mudah. Setiap orang dari kita pasti mampu melakukannya. ولأجل هذا الشيء وهذا العلم خلق الله السماوات والأرض وأنزل الكتب. Kata beliau, karena sebab ilmu yakin inilah segala sesuatu ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini Allah ciptakan. قال الله تعالى: الله الذي خلق 7 سماوات. Di situ diterangkan lagi di dalam Al-Qur'an sebagai penegas apa yang dikatakan tadi. Di situ dikatakan Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan 7 lapis bumi dan 7 lapis langit. ومن الأرض مثلهن كذلك 7 أراضين. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan 7 lapis langit, begitu juga pula lah Allah Subhanahu wa taala menciptakan 7 lapis bumi. يتنزل الأمر بينهن وهو الوحي والكتب والرسل. Di antara bumi dan langit itulah turun temurun. Di situ tidak turun sekali 2 kali, akan tapi tetap turun naik perkara-perkara yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. كل هذا لماذا؟ قال لتعلموا. Coba depan indang, maka sampai meraknikan dan pegawai di sini Allah Subhanahu wa taala tidak lain supaya dikatakan kepada kita semua supaya kalian itu mengetahui. ماذا نعلم يا الله؟ قال أن الله على كل شيء قدير. Untuk mengetahui apa? Tidak lain kecuali untuk mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu. وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. Bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menguasai segala sesuatunya, atau Allah Subhanahu wa taala tidak luput dari pengetahuannya segala sesuatu. فحقيقة العلم ما حرك قلوبنا إلى طاعة الله. Maka hakikat dari ilmu tersebut adalah apapun segala sesuatu yang akan menggerakkan diri kita ke dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. وحقيقة العلم ما صفى قلوبنا عن كل شيء لا يحبه الله. Dan hakikat dari ilmu itu juga adalah segala sesuatu yang mampu membersihkan dan mensucikan hati kita dari segala sesuatu yang ada prasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. وهذه هي وظيفة العلم ووظيفة المجالس أن ترغبنا إلى الله وتجعلنا نكره ما يكرهه الله. Nah, dari semua itulah tadi, inilah maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengadakan ilmu, inilah maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengadakan majelis-majelis supaya segala sesuatu yang tidak cocok dengan Allah Subhanahu wa taala, supaya segala sesuatu yang berbentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada dalam diri kita. والآن يقبل علينا موسم مجالس العلم ومجالس الخير وهو شهر ربيع الأول. Nah, sebentar lagi
lagi akan ada datang kepada kita sebuah musim yang mana musim tersebut merupakan musim bagi orang-orang yang menuntut ilmu, sebuah musim bagi orang-orang yang akan bagi orang-orang yang mencari sebuah kebaikan yang ada di dalamnya, yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah bulan Rabiul Awal. فلنحرص على حضور المجالس التي اعتدناها. Maka untuk itu kita harus memperhatikan diri kita, jangan sampai di bulan itu nanti kita itu kosong dari majelis-majelis ilmu. ولا نتخلف عن هذه المجالس أو نجعلها تضعف في البلاد بأي سبب. Dan begitu juga dengan majelis ini, jangan sampai majelis ini cuma berhenti sampai sini saja. Kita harus menjaga majelis ini supaya tetap berjalan, terutama nanti ketika datang di bulan Rabiul Awal tersebut. مهما حصل من خلاف واختلاف في إندونيسيا سواء بين علماء أو حبايب هذا يبقى على جانب آخر، أما المجالس لا تنقطع. Pesan beliau jok pelinggi tiang pelinggi niki, majelis niki jaga jangan sampai berhenti. Apapun masalah yang datang, entah itu di dalam ataupun di luar, baik masalah tersebut terjadi di negara, perkhilafan antara ulama-ulama di luar atau seperti yang kita ketahui sekarang ada yang mengharamkan nasab ba'lawi atau sebagainya, biarkan semua itu di luar, majelis ini harus tetap berjalan. لأن المقصود في حضور المجلس ليس الحبايب أو الكياهيين، المقصود هو الله. Karena Nabi, kenapa majelis ini harus tetap berjalan walaupun begitu badai permasalahan yang ada di luar? Karena majelis ini tidak bermaksud untuk diadakan, bukan bermaksud untuk melihat habaib, bukan bermaksud untuk melihat kiai, akan tapi tujuan dari salah satu majelis tersebut adalah hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. وهذا آخر زمان تكثر فيه الفتن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. Seperti yang mana kita ketahui bahwa zaman yang kita ada pada saat ini merupakan akhir zaman sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana akhir zaman tersebut akan penuh dengan fitnah. وقال صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا من الاختلاف الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم. Dari bahasa Nabi, orang yang hidup nanti di zaman tersebut pasti akan menemukan perkhilafan pendapat yang sangat banyak sekali. ولا تظنوا أن هذه الفتن الحاصلة لا تؤثر، هي ستؤثر في كثير من القلوب، ولا بد أن ننتبه لأولادنا وبناتنا. Sebagai ketika kita sudah mengetahui kita sudah hidup di akhir zaman dan banyak fitnah tersebut, jangan pernah meremehkan fitnah tersebut. Karena apa? Fitnah tersebut akan mempengaruhi diri kita, terlebih akan mempengaruhi kesucian hati kita terhadap keyakinan yang sudah tertanam dari dulu, yang sudah ditanamkan oleh para guru-guru kita. لأن أسرع وسيلة لنقل الفتن في هذا الزمان هي الإنترنت، اليوتيوب، الجوالات، فيسبوك، هذه التي تنقل الفتن بين الناس. Kemudian setelah kita mengetahui bahwa fitnah tersebut pasti akan menyebar, maka ketahuilah beliau, fitnah tersebut paling cepat sekarang menyebar dan masuk ke rumah kita, terutama ke dalam hati kita, tidak lain dan tidak bukan kecuali lewat internet tersebut. وإذا حصلت مثل هذه الفتنة ما هو الجواب الصحيح وما هو الحل السليم؟ Kemudian ketika fitnah ini sudah datang kepada kita, kebanyakan dari kita tidak mengetahui apa jawaban yang tepat untuk ini, bagaimana cara menyelesaikan masalah seperti ini. Itulah fitnah. كيف ننجو من الضلال من هذه الفتنة؟ Kemudian bagaimana supaya kita ini bisa selamat dari fitnah tersebut. ومن غيرها من الفتن. Dan begitu juga dengan fitnah-fitnah yang lain. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لنا الحل والكلام السليم. Jawaban dari semua itu tidak lain tidak bukan adalah hadis yang dinukilkan kepada kita tadi adalah cara selamat dari fitnah tersebut. قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا أبدا. Sudah aku tinggalkan kepada kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebuah perkara yang ketika perkara ini kalian berpegang teguh kepadanya, makanya selamanya tidak akan pernah tersesat kalian di atas dunia. يعني النبي يقول أنا سأنتقل إلى الله تعالى ولكني سأترك لكم شيئين مهمين لابد أن تتمسكوا بهما حتى لا يحصل لكم الضلال. Kata Nabi, aku ini akan kembali kepada Tuhanku, aku ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi aku kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, telah aku tinggalkan perkara yang ketika perkara tersebut tetap kalian erat,
pegang sebagaimana kalian menggigit dengan gigi geraham kalian perkara tersebut, maka kalian tidak akan pernah tersesat selamanya. قال تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا أبدا بعدي كتاب الله أول شيء وعترتي أهل بيتي. Bahasan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam nabi sak perkara tersebut ni ke bahasan Nabi dua perkara. Sak pertama kitabullah wa itratu ahli baiti, kitab Al-Quran dan anak cucu daripada keturunanku nanti, kata Rasulullah. وإنهما لن يفترقا القرآن وآل البيت سوا سوا لن يفترقا حتى يردا علي الحوض في يوم القيامة. Bahasan beliau bahwa kenapa dua ini saja yang disebut, karena dua ini tidak akan pernah terpisah. Al-Quran dan Ahlu Baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah terpisah walaupun waktunya itu nanti akan sampai pada waktu hari kiamat. كما قال في رواية أخرى وإن العليم الخبير الله أنبأني أخبرني يقول أنهما لن يفترقا حتى يأتي علي يوم القيامة. Jadi seperti hadis yang disebutkan tadi itu sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi mengabarkan bagaimana kata Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara dengan Nabi. Kemudian apa katanya? Allah mengabarkanku bahwa yang dua ini tidak akan pernah bisa dipisahkan dan tidak akan pernah bisa terpisah sampai nanti dia itu akan menemuiku ketika dalam keadaan yaumul qiyamah nanti. وقال صلى الله عليه وسلم أهل بيتي كسفينة نوح من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها هلك. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memperkuat daripada dua yang tadi, katanya ahlu baiti, katanya anak cucu daripada keturunanku, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di akhir zaman nanti perumpamannya itu seperti sampannya Nabi Nuh ketika terjadi banjir bandang. Barang siapa yang naik di sampan tersebut dia akan selamat, akan tetapi barang siapa yang tidak mau naik di sampan tersebut pasti dia itu akan tenggelam. كيف يعقل من مسلم عاش أبوه وجده وجد جده وأجداده محبين لآل البيت في هذه البلدة معترفين بحقهم، فيأتي الأولاد الآن ويتخلفون ويعتقدون غير ما يعتقد آباؤهم. هذا من أكبر الأخطاء ومن أكبر الفتن. Kata beliau, fitnah yang paling besar saat ini dan kesalahan yang paling besar saat ini adalah seperti yang kita saksikan, yang mana pada saat ini anak-anak ataupun orang dewasa atau orang tua pada saat ini, yang mana orang tuanya dulu itu sangat cinta kepada Nabi, beriman kepada Rasulullah dan kemudian mengakui segala apa yang ada di Rasulullah, akan tetapi mereka sekarang itu berbeda dengan orang tua mereka. فآل البيت نحبهم ونواليهم لقربهم من رسول الله وللعلم الذي أعطاهم الله. Maka dari fitnah yang sekarang terjadi kepada kita, bagaimana tata cara pandang kita kepada mereka. Kata beliau bahwa ketika dia itu mengatakan bahwa saya ini ada ahlul bait, cukuplah kita itu mencintai mereka karena mereka itu ahlu baitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah kita mencintai mereka itu karena mereka itu anak keturunan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. والرابطة التي بيننا وبينهم المحبة لله ولرسوله. Karena apa? Ikatan yang kita punya untuk mereka, ikatan yang bisa mengingat kita dengan mereka yang akan yang akan melahirkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah cuman ikatan cinta itu saja. Dengan ikatan cinta itu saja sudah cukup bagi kita untuk mencintai mereka itu. هم لا يريدون منا أموالنا ولا يريدوا أن يأخذوا علينا شيء حتى تحصل هذه الفتن، إنما يأتون ليعلمونا الدين وليعلمونا العلم وليساعدونا في العلم. Bahasa beliau yang dikatakan bahwa terjadi fitnah sekarang ini kebanyakan karena khobar-khobar yang kosong seperti yang kita ketahui atau fitnah-fitnah yang lain. Akan tetapi kata beliau pada kenyataannya mereka ini pada zuriyah Rasulullah ini datang ke Indonesia itu bukan sekedar untuk bukan untuk mencari uang atau mencari kehormatan dari kalian, akan tetapi yang mereka inginkan datang ke tempat ini adalah tidak lain kecuali untuk mengajarkan ilmu itu sendiri. وإذا سكتنا عن أولادنا وجعلناهم يتأثرون سيشتد الوضع وستحصل فتن كبيرة. Fitnah ini sudah terjadi kepada kita sekarang
bagaimana sikap kita? Jangan pernah biarkan mereka seperti itu. Jangan pernah biarkan mereka seperti itu. Karena apa? Ketika kita membiarkan orang-orang tua ini membiarkan anak kita terkena fitnah tersebut, maka anak kita bisa jadi lebih parah dari orang-orang yang sekarang ini. لأن هذه الفتنة تملأ القلوب بالحقد ينسى هذا من آل البيت أنه مسلم خلاص العدو لآل البيت لن يعامل آل البيت حتى لأنه مسلم سينسى أنه مسلم بل مرة سيراه عدو. Karena apa? Ketika anak kita dibiarkan, di hati mereka itu akan timbul permusuhan kepada mereka, akan timbul rasa dengki kepada mereka, kepada ahlul bait. Anak-anak kita akan semakin membenci, semakin iri kepada ahlul bait, sehingga apa yang akan terjadi? Mereka itu akan mampu melihat dengan mata mereka bahwa ahlul bait itu bukan golongan Islam. الذي لا يريد أن يعترف بالحق وأنهم آل البيت أقل شيء يحترمهم لأنهم علماء لأنهم مؤمنون مثله. Seperti kita ketahui bahwa di Indonesia ini ada yang mengakui dan ada yang tidak mengakui. Nah, bagi yang tidak mengakui bahwa mereka itu merupakan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hormatilah mereka cukup karena mereka itu bersaudara di dalam Islam. ومن قال أن النسب يفتخر به الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمنا هذا قال لا فرق بين عجمي ولا عربي إلا بالتقوى. Bahasa beliau demak lamun dedait arak dengan sak bangga-banggaan diri kadu nasab ndak percaya. Karena apa? Nabi sudah mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita hidup. Nabi itu mengatakan tidak ada kefadilahan bagi orang Arab, tidak ada kefadilahan bagi orang Ajam, semuanya sama di mata Allah Subhanahu wa taala. وليست الميزة حتى باللباس أو المظهر حق الحبايب بالجبة أو بالعمامة. كم حاضر في المجلس من تقي ربما أرجو الله أن يدخلني في شفاعته يوم القيامة والله العظيم. Begitu juga di dalam pakaian, mungkin ada orang yang pakai imamah, pakai jubah, atau bahkan ada orang yang pakaiannya kotor atau pakaiannya biasa saja. Bisa jadi yang biasa saja tersebut mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. وإندونيسيا هذه مشهورة بالأمن والأمان والسلامة من قديم الزمان. Bahasa beliau ini mengetahui bahwa Indonesia ini dari dulu selalu berada di dalam keamanan, kesejahteraan, kebahagiaan. ترحب بكل من جاء إليها. Mereka itu selalu welcome saja, senang didatangi oleh siapapun yang datang kepada mereka. وتحترم الضيف. Begitu juga salah satu dari kekhususan yang ada di Indonesia ini katanya mereka itu sangat hormat kepada tamu. سواء كان من الحبايب أو من المشايخ أو من اليمن أو من مصر أو من سوريا كم يأتون إلى هذه البلدة. Mereka itu tidak pernah lihat pandang bulu, entah itu dari Yaman, entah itu habaib atau bukan habaib, entah itu dari Mesir atau dari manapun, mereka itu selalu beramah tamah terhadap tamu. ينبغي أن نتنبه وأن نكون عقلاء في هذه الفتن وفي هذه الأوقات. Maka dari itu kata beliau menasihati dan berpesan kepada kita supaya kita berhati-hati dan memperhatikan supaya jangan sampai fitnah ini mengganggu tabiat dan akhlak kita yang sudah baik dari dulu. ثم نعرف من أين يؤخذ العلم. الآن يأتيك واحد مغني من الفسقة والفجرات ثم يصلح نفسه مفتي وهو مغني. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan lagi kata beliau, perhatikan dari mana ilmu tersebut kita ambil. Jangan sampai ilmu tersebut kita ambil bukan dari ahli ilmu. Sebagaimana sekarang yang terjadi, orang yang bukan ulama memberi fatwa padahal dia itu adalah seorang penyanyi, tapi berani-beraninya memberikan fatwa terhadap agama Islam itu sendiri. ولا ندري أين عقول الشباب والناس كأنها ضاعت يصدقون مباشرة. Dan yang lebih heran lagi kata beliau, kita ini sekarang heran melihat mereka ketika ini seorang penyanyi ini memberikan fatwa di dalam agama, sementara dia itu tidak kompeten, tidak mempunyai ilmu dalam agama tersebut, mereka ini percaya-percaya saja. دين الله ليس لعبا. دين الله ليس لعب. Untuk kita ketahui kata beliau bahwa agama Allah Subhanahu wa taala ini bukan main-main katanya. وليس مجال لمن جاء يتكلم فيه. Bukan tempat bagi orang yang ketika dia ingin bicara, ketika tidak ingin bicara, ketika dia membutuhkan sesuatu dalam pelutnya dia itu berbicara begitu. Allah Subhanahu wa taala قال فلنقصن عليهم بعلم ينبغي أن يكون الكلام بعلم ومن أهل العلم هذا الذي يسمع.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan wajib ketika seseorang tersebut ingin berbicara apapun yang keluar tentang agama tersebut harus berdasarkan ilmu. أما من كان محرضا من قبل سياسيين أو من قبل جماعات ربما من خارج إندونيسيا هذا يريد أن يفكك البلاد. Akan tetapi ketika kalimat-kalimat yang berbicara tentang agama tersebut datang dari seorang penyanyi, datang atau dari seorang politikus atau sebagainya, jangan pernah percaya karena itu hanya akan menimbulkan pepercahan di dalam umat Islam itu sendiri. الذي يهمنا هو الوحدة الإسلامية والأخوة في الله فوق كل شيء. Karena apa? Yang mampu menyatukan kita, yang hanya bisa menyatukan kita di dalam agama Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan adalah ukhuwah, persaudaraan di dalam Islam dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. ولتعرفوا أنكم إخواننا ونحن إخوانكم. Kemudian saat ini kita mengetahui bersama bahwa saya ini kata beliau adalah saudara kalian dan kalian pun adalah saudaraku katanya. قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة هذا كلام الله. Dan itu sudah dipertegas oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah saudara. طويل الوقت. وبالله التوفيق والهداية. باقي ساعة. بلوم 1 jam. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا المجلس وأن يهدينا ووفقنا ما يحب ويرضى ويتوب علينا ويرحمنا برحمته الواسعة إنه ولي ذلك القادر عليه وصلى الله على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بسر الفاتحة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ما زال الساعة 5. Dek masuk baru jam 5 ni ki masuk. Jam 5 lah Yaman makin beda 5 jam. Jadi kita mengas sendiri. Jamaah sekalian. Jadi niki adalah Habib Abdul Qadir Al-Qudaimi. Jadi Al-Qib bangsa. Al-Qudaimi niki artin asal kata ini qodama, qadim, sak laik. Arti Nabi Qudaimi dengan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sak pindah laman Irak ketika peristiwa perbantaian sak pertama kali datang jok Yaman. Yang pun tegelarin Qudaimi. Jadi Habib Abdul Qudaimi niki pimpinan pondok Al-Futuh di Yaman setelah beliau menimba ilmu di Habib Umar bin Hafidh Darul Mustafa. Beliau itu akan mandat oleh Habib Umar untuk menghidupkan sebuah pondok yang dulu pernah mati. Sila tapi bagi jamaah tiang sak kayun sila niki hubungi bajang-bajang niki. Insyaallah dia tahu niki Nabi Aran ya gratis dalam arti makan gratis, sehingga berdua tanah wakaf. Jadi beliau niki diberikan tanah wakaf yang banyak begitu kan, kemudian diolah oleh ahli qaryah atau orang desa dan hasilnya itu dilimpahkan semua ke pondok. Kalingan dengan wali bayar tiket, visa, paspor. Niki terus perpanjangan setiap tahun sekitar $3,000. $3,000 niki sekitar berapa? 38 nggih. Lamun lek tarim arak masih lagu sekitar 4.600 sekitar 67 juta. Nggih, bahasan beliau insyaallah sila saya sak kayun insyaallah lek derike apa adanya lah entik na pemewah lagu alhamdulillah insyaallah ndek narajak lapah bahasanya. Jadi saran Tawal Al-Qudaimi niki berada di daerah Hudaidah. Hudaidah niki adalah daerah Tihamah. Nabi saat terkena Tihamah. Tihamah niki adalah dataran rendah. Lamun lek tarim di balik pegunungan tau. Lamun lek niki dataran rendah berdekatan kence pantai. Tahu ada Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal. Ya, kena atakum ahlil Yaman, bahasa Rasulullah. Ahli Yaman itu sudah datang kepada kalian katanya. Mereka itu adalah orang-orang yang paling berperasaan, paling lembut hatinya. Al-iman berasal dari Yaman katanya. Wal hikmah ada di kota Yaman. Dan Mu'adz bin Jabal nika tahu ada kayun lagi. Nika adalah dengan Tihamah dan dikhitab oleh Rasulullah pada waktu nika adalah orang-orang
Tihamah. Memang di Tihamah ini ke gratis lah puan. Bahkan di Universitas Darul Ulum tahu tiang salah ini ke gratis nih ke selama 7 tahun. Gratis pembelajaran. Sila sakayun hubungi bajang-bajang nih ke. Kalah. Ada yang takalam anil ribat ya nih. Oh kan awal fi nur hebako. لا لا نحن نعتذر عن الطعام ما نتعشى هنا Ayo tak. Insya Allah. Kita hadar al-asya. Na'tadir lahu.